market expectations of many people. Halo Harbers, ya ketemu lagi dengan saya di Harbor Cash. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Hasan ya. Di sini kita datang jauh-jauh, kedatangan tamu jauh-jauh dari gedung sebelah. Gedung C rupanya ya. Ada Bapak Arya dan Bapak Ardi. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Kayaknya senyumnya ini udah sangat berbahagia hari ini ya. Oke, super duper. Iya. Di kesempatan sore hari ini saya mau tanya-tanya nih. Saya mau tanya-tanya terkait akuntansi dan teknologi. Nah, sekarang kan lagi zamannya teknologi seperti itu ya, benar ya Bapak-bapak ya. Nah, gadget serba komputer ya. serba gadget, serba komputer, serba online. Iya, betul. Serba digital ya. Iya. Jadi kesempatan kali ini saya pengen coba apa sih sebenarnya hubungan dengan teknologi dengan akuntansi. Kita tahu bahwa era disrupsi sekarang semua apa-apa teknologi, semua apa-apa komputer, online seperti itu. Nah, saya pengen tanya dulu sama Bapak Arya nih, kayaknya lebih menguasai nih. Nah, terkait disrupsi ini ada efeknya tidak nih dari Bapak Arya terkait dengan profesi akuntansi seperti itu? Adanya kemajuan teknologi saat ini ya, semuanya serba online. Isunya adalah profesi akuntan itu akan tergeser gitu ya. Wah. Iya, Gimana? Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi teknologi ini sebagai penunjang ya, sebagai penunjang seorang akuntan sebenarnya. Akuntan, iya, Bahwa saat siap. ini kan teknologi itu sudah berkembang pesat. Ya, Betul. kita tahu ada big data, kemudian ada intelligent artificial ya. Oh artificial iya, intelligence, siap. Kemudian sekarang juga berkembang adanya mobile accounting. Nah, itu sebenarnya perkembangan teknologi yang sangat menunjang seorang akuntan sebenarnya seperti itu. Jadi tidak benar jika isu bahwa seorang akuntan itu akan tergeser oleh teknologi. Oh, berarti itu kayak hoax aja ya. Iya. Tapi itu isu Gimana? itu juga menarik sekali. Soalnya kan sekarang kan banyak sekali software akuntansi yang kan itu kan juga sekarang kan banyak juga fiturnya itu otomatis. Otomatis. Betul. Otomatis. Itu juga jadi tantangan sendiri sih itu sebenarnya. Berarti akuntansi di sini profesi akuntan di sini melihat itu sebagai challenge ya. Iya, betul ya. Mungkin ya semuanya sih enggak cuman profesi akuntan sebagai pendidik, profesional dan juga mahasiswa juga. gitu. Ya, sekarang Pak Ardi nih. Tadi kan semua akuntansi udah ada online-nya, udah ada teknologinya. Nah, kira-kira nih di profesi akuntansi nih kita nih lulusan kita misalkan nanti dari D3 akuntansi itu posisinya di mana ya Pak Ardi ya? Masuknya kemana nih accounting-nya seperti itu di era apa dulu nih posisi apa? Posisi penjaga gawang bukan. Posisi apa ya? Bekerjanya gitu. Gimana Ya, Bapak sebenarnya Ardi? kan kalau akuntansi itu kan kita kan dulu kalau zaman kita dulu masih zaman S1 ya itu kan dikasih tahu sama dosen kita dulu yang namanya akuntansi itu seni, ada juga yang bilang akuntansi itu bukan ilmu bahasa tapi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, itu adalah iya. bahasa Bisnis. bahasa bisnis itu kan gitu. Nah, kalau saya juga dulu kan sempat bikin konten juga ya di TikTok itu kan yang menceritakan ini loh alasannya kenapa profesi akuntansi itu tidak akan pernah tergerus oleh adanya teknologi karena akuntansi itu adalah bahasa bisnis, komunikasi bisnis. Jadi di situ ada quote-nya dari Warren Buffett. Warren Buffett tuh Wah, ngeri sekali. Siapa itu Warren Buffett ya? Orang Pesulungan Kidul atau orang mana itu? Warren Buffett itu. Dari marga Dana Kidul. Iya, gimana coach-nya itu? Nah, itu kan jadi kan karena beliau itu investor terkenal ya, terkenal dan sudah tidak diarogan lagi. Beliau tahu sebuah bisnis itu akan mengalami rugi atau tidak itu dari membaca laporan keuangan. Gitu. Jadi itu ada bahasa bisnisnya di situ, bahasa bisnisnya. Nah, itu kenapa tidak akan pernah habis karena selama ada perusahaan akuntansi akan tetap dibutuhkan. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi profesi akuntan itu nggak akan kehabisan ini ya. tempat bekerja. Iya. Selama masih ada usaha gitu ya. Pasti butuh seorang akuntan. Luar biasa. Nih dari rumah sakit ada keuangan butuh. Ini ke Pak Arya lagi. Nah, Pak Arya nih,
kayaknya nih Pak Arya expertnya di teknologi akuntansi nih. Nah, kira-kira nih Pak Arya di seorang akuntan ini dengan teknologinya akuntansi, itu kira-kira nanti ujung-ujungnya jadi operator di akuntansi itu gimana Pak Arya? Jadi nggak seperti itu ya. Jadi seorang akuntan itu kan memang butuh teknologi. Iya. Teknologi itu akan menunjang pekerjaan seorang akuntan. Oke. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan pekerjaan seorang akuntan dan apa namanya kalau disebut sebagai operator saja sebenarnya bukan seperti itu, tetapi hasil dari suatu teknologi ini yang memudahkan pekerjaan tadi itu informasinya tadi ya seperti disampaikan Pak Ardi itu kan ada apa tadi namanya bahasa bisnis betul. Yang hanya bisa Bahasa tubuh disampaikan oleh seorang akuntan bukan teknologinya. Jadi tetap gitu. akuntan itu butuh sebagai apa ya namanya ya seorang apa namanya yang menganalisis. Yang menganalisis. Dan apalagi kan di D3 akuntansi kan ada kurikulum baru ya. Oh ada. D3 akuntansi punya kurikulum baru sekarang. Mulai kapan nih? Tahun ini atau tahun depan? Semester ini. Sekarang, iya, angkatan yang baru sekarang. Angkatan yang baru sekarang. Gimana tuh teknologi apa namanya yang baru itu? Yang saya suka yang baru-baru. Yang lama-lama nanti hilang ya gitu kan ya. Yang baru-baru gimana nih? Ya ada. Jadi di kurikulum yang baru ini ya kita apa namanya coba mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita sudah ada mata kuliah terkait dengan teknologi antara lain ada literasi digital, kemudian ada data analisis. Oke. Nah, itu adalah mata kuliah baru di mana ini upaya kami dari Prodi untuk agar lulusan kami ini nanti ketika lulus 3 tahun ke depan mereka sudah menguasai perkembangan teknologi itu dan ketika bekerja di suatu perusahaan mereka punya bekal gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan sekarang ini kan punya data yang besar, kemudian mereka butuh ilmu untuk menganalisis itu. Ini salah satu apa namanya upaya kami untuk mengikuti perkembangan teknologi. Biar beda sih Pak Hasan. Biar beda. Kalau Gimana? Sekarang kan pegangannya kayak gini ya untuk baca lapangan. Kalau zaman dulu, saya zaman kuliah S1 ditanya sama tetangga, Mas kuliah di mana? Oh di akuntansi. Oh pembukuan ya? Yang buku besar-besar itu ya? Buku besar itu ya. Sekarang sudah ada data analisis kita di akuntansi ya Pak Arya. Jadi semua sudah serba digital. Iya, semuanya sudah digital, tidak perlu pakai buku besar yang di bawah-bawah gitu ya, bergaris ya, terus digarisi pakai penggaris itu. Aduh. Biar kita aja yang alami ya. Sekarang udah teknologi semua. Dari tadi kan ngomong, biar kita yang dulu. Nah, sekarang dosen-dosen akuntansi gimana nih? Dengan adanya seperti itu malah jadi motivasi apa? Nambah lagi pekerjaan gimana? Dari Pak Ardi mungkin, Pak Ardi gimana kalau kayak gitu? Ya, kalau saya kan saya kan termasuk ini ya generasi yang beruntung. Karena saya berdiri di 2 generasi. Dulu zaman belum ada smartphone, sama sekarang sudah ada teknologi yang maju gitu. Jadi kan tahu 2 generasi yang 2 zaman yang berbeda itu seperti apa. Jadi ya mau tidak mau memang harus melepaskan yang dulu itu harus melepaskan, harus bisa mau belajar teknologi. Move on. Beda kalau anak zaman sekarang kan sudah lahir sudah pegang gadget ya. Jadi mereka memang menjalannya seperti itu. Cuman kalau mungkin angkatan kita kan mau tidak mau kan harus melepas yang kemarin untuk bisa beradaptasi sih bagian dari harus belajar. Harus ngikuti ya. Jadi bukan sampai lebih pintar mahasiswanya tuh. Gimana? Tanda kutip mau tidak mau itu bukan hal yang terpaksa ya Pak. Cuman karena ternyata asik nih di teknologi asik juga. Asik ya. Iya, oke, siap. Ini kemarin saya baru baca nih dari OJK itu ngeluarin riset gini. Ternyata literasi keuangan generasi Z. Nah, mahasiswa kita kan rata-rata generasi Z nih. Angkatan 95 ke sini gitu kan. Generasi Z itu literasi keuangannya malah justru menurun di tengah teknologi. Nah, itu kira-kira dari prodi akuntansi ini jembatannya itu gimana nih? Mungkin Pak Arya dulu gimana nih? Terkait dengan literasi ya. Jadi kita balik lagi tadi ada di kurikulum itu ada mata kuliah baru namanya literasi digital. Nah, di situ
kami mencoba untuk memberikan edukasi ke mahasiswa agar mereka melek ya bahwa terkait dengan digital itu literasi keuangan digital ya itu sudah sangat maju sekali perkembangannya. Jadi harapannya mahasiswa itu informasi wawasan yang didapat juga semakin luas gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin Pak Ardi ada tambahan? Kira-kira jembatani temuan dari OJK sendiri loh yang ngeluarin tuh sekitar 38% loh. Kemampuan dari generasi Z kita itu literasi keuangannya sangat rendah sekali, di bawah 50%. Ya, itu kan yang jelas ya Pak. Ironi. Anak-anak zaman sekarang itu kan untuk baca buku itu kan sudah beda sama zaman kita yang dulu. Siap. Jadi mereka sekarang dengan tanda kutip itu mudah terprovokasi dengan konten-konten yang ada di sosial media, yang bagus dan yang tidak itu. Nah, artinya mereka bisa mengkonsumsi literasi keuangan yang mungkin dulu juga ada flexing dan kekayaan atau apa. Mereka akhirnya juga terbawa ke situ trennya. Beli apa, belanja apa, terbawa ke situ. Gitu. Jadi ya mau tidak mau kita ya Pak Arya di Prodi Akuntansi juga mengajak teman-teman untuk bisa mengkonsumsi literasi digital yang menyehatkan seperti itu. Betul sekali itu. Seperti itu. Iya. Tadi saya sebelum masuk ke sini saya buka-buka ini Instagram akuntansi nih. Nah, Instagram akuntansi luar biasa aktif sekali di reelsnya, bikin video-video gitu kan, terus posting-postingannya. Nah, mungkin seberapa ngefek sih kalau kita ikut-ikutan kayak gitu. Kira-kira gimana Pak Arya? Ya itu kan Instagram, kemudian media sosial yang lain seperti TikTok itu kan saat ini menjadi konsumsi setiap hari setiap hari anak muda sekarang. Maka itu jadi jendela media ya, untuk kita mempertontonkan bahwa prodi akuntansi ini luar biasa loh. Gitu. Bukan hanya sebagai konsumsi anak-anak mahasiswa kita saja, tetapi agar halayak umum gitu ya, itu juga bisa melihat gitu. keunggulan prodi akuntansi itu seperti apa ya dari medsos gitu. Gitu ya Pak Ardi ya. Iya. Ya kan nalurinya manusia itu kan suka kepo. Kepo. Iya. Jadi memang kita di Prodi D3 Akuntansi memang wadah dari medsosnya itu wadah untuk masyarakat biar bisa kepo. Kepo ya. Iya. Keponya kepo gimana ini gitu. Nanti keponya ngurusin bumi datar, bumi bulat kan lucu ya. Keponya gimana ini? Biar diarahkan atau gimana gini? Ya kan di situ kan juga di Instagramnya kan banyak sekali postingan prestasi-prestasi mahasiswa. Siap. Kemudian kegiatan-kegiatan dari prodi dan mahasiswa. Kemudian juga testimoni alumni. Oh, terus di alumni ada ya? Oh iya ada. Apa namanya kalau nggak salah itu ya? Today's alumni apa saya tadi baca ya? Iya, Today's alumni itu ya. Oh gitu. Iya. Berarti media tetap kita ikuti, tapi dengan konten-konten yang tadi yang dikepoin itu ada apa? Ada dagingnya gitu lah ya. Ada dagingnya. Nggak cuma kulit gitu ya. Iya, oke, siap. Tapi kalau kulit ceker enak. Iya. Ceker pedas. Oke. Selanjutnya nih kita di seantero plat apa? Kita G ya, plat G gitu. Kira-kira prospek alumni kita di seantero ya kita harapannya sih memang nggak cuma Poltek, nggak cuma di Tegal dan sekitarnya gitu. Kira-kira prospek mahasiswa D3 akuntansi itu gimana sih Pak ke depan gitu? Monggo Pak Arya gimana? Ya kalau prospek alumni kita sebenarnya bukan hanya harapannya kita bukan hanya area Tegal dan sekitarnya saja, tetapi bisa tingkat provinsi atau tingkat nasional bahkan global gitu ya, sesuai dengan visi misi kita. Betul. Yaitu akuntan tadi ya, kita balik lagi bahwa profesi akuntan itu sangat dibutuhkan di semua lini. Semua bidang ya pasti butuh akuntan. Maka prospek lulusan seorang D3 akuntansi ya pasti akan sangat luas, sangat bagus sekali untuk kedepannya gitu. Jadi jangan khawatir ketika mahasiswa itu memilih untuk kuliah di D3 akuntansi, jangan sampai
jangan khawatir nanti lulus saya mau jadi apa. Ya, itu sebenarnya lulusan itu sangat dibutuhkan di semua bidang. Semua gitu. bidang gitu. Ya. Oke, sekarang ke Pak Ardi nih yang pegiat sosial. Pegiat sosial apa? termasuk ini apa namanya? Kalau nggak salah Pak Ardi juga berwirausaha. Ya, Nah, ya, seorang ini wirausahawan. selain anak muda, ganteng, Ya, iya kan, seorang muda, entrepreneur. entrepreneur, aduh jangan. Udah tua ya. Masih napak ya kakinya ya, tenang ya, masih napak. Oke, kira-kira di akuntansi ini diajari nggak sih berwirausaha Pak Adi kira-kira? Di akuntansi tentu saja diajarkan, Pak. Ada mata kuliahnya ya. Iya. Apa itu mata kuliah apa itu? Nah, yang di kurikulum yang baru ini tuh nama mata kuliah itu adalah teknopreneur. Ih, apa itu teknopreneur? Saya baru Jadi gimana jadi itu? di situ di mata kuliah itu nanti mahasiswa itu akan belajar paket lengkap dari mulai perizinan legalisasi usaha, kemudian bagaimana kita mengurusi produk dan jasa di usaha, kemudian promosi marketing hingga proses administrasi bisnisnya bagaimana, pembukuan dan sebagainya. Jadi paket lengkapnya di situ. Iya. Jadi diajar bukan hanya lulusan prodi akuntansi itu bukan hanya mencetak seorang karyawan gitu. Iya, siap. Tapi kita juga mencetak seorang entrepreneur gitu. Jadi ketika lulus bisa jadi bukan bekerja di suatu perusahaan, tetapi dia akan membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Siap. Gitu. Nah, tadi dengan teknopreneur itu kita menggabungkan antara ilmu keperusahaan dengan teknologi. Oke, kembali lagi ya. Jadi wirausahanya nggak cuma keliling bawa mangkok gitu dijajarin enggak ya, tapi ke marketplace mesti lah gitu ya. Jualan muter-muter nggak seperti itu ya. Oke. Berarti apa namanya? Ada bekal di teknopreneur kayak gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya apa namanya? Terakhir nih, di akuntansi sendiri itu kan apa namanya? Ada tadi saya masuk nih ke ruang admin, ada tulisan no English, no service. Nah, itu maksudnya apa itu? Nggak di service? Nggak di service apanya itu kan? Itu gimana itu maksudnya sih? Ada no English, no service itu maksudnya gimana itu? Mungkin dari Pak Arya dulu, gimana? Jadi di Politeknik Harapan Bersama ini kan memang visi misinya kita menuju ke global. Oh gitu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan adanya program English Day. Oh, English Day. Setiap hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Iya. Nah, ini mewajibkan semua sivitas untuk mempraktekkan itu. Jadi mau nggak mau harus gitu kan, Harus. Kamis dan Jumat Kamis harus dan pakai Jumat. bahasa Inggris. Nah, termasuk pelayanan prodi. Pelayanan prodi. Iya, jadi pelayanan prodi ke mahasiswa juga menggunakan bahasa Inggris. Mahasiswa ketika membutuhkan bantuan ke prodi juga wajib menggunakan bahasa Inggris begitu. Di perkuliahan gimana? Seperti itu juga Pak Ardi di kelas. Perkuliahan iya, cuman karena memang kalau perkuliahan itu kan interaksinya kan lebih lama. Lebih jadi lama. Tidak full bahasa Inggris sih. Jadi masih separuh. Campuran. Iya. Anak Jakselan lah ya. Oke ya. Indonesia Inggris. Bukan. Taksel. Apa itu? Tegas Selatan. Oke, berarti ada ngapaknya, Indonesianya, Inggrisnya campur lah ya. Tapi kan harapannya tetap nanti full English kayak gitu ya berarti iya, ya. harapannya bisa full ke depan ya. Karena memang bahasa itu kan harus Biasakan. Saya juga kalau misalkan pas pulang kampung ngapaknya hilang. Ngapaknya hilang. Kembali lagi ke Oppo. Oppo apa opa. Iya, oke. Sebelum saya tutup nih, Harbers, ada di akuntansi itu punya jargon nggak sih? Kalau akuntansi itu terus jawabannya apa? Ada jargonnya nggak sih akuntansi? Oh, ada. Ada. Apa jargonnya ini? Prodi didik akuntansi mahasiswa dan dosennya itu ada accounting is fun. Accounting is fun. Is-nya gini apa gini? Oke, berarti accounting is fun. Oh iya, berarti kalau pengen happy, pengen senang di akuntansi, kuliah di akuntansi kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya obrolan kita yang menarik sore hari ini. Mungkin Harbers dan yang lain gitu ya, yang lain yang belum jadi mahasiswa prodi D3 akuntansi, ayo kita
kenali dosen-dosen kita yang kece-kece ini. Kayaknya akuntansi banyak dosen ya Pak ya, nggak cuma 2 orang ini perwakilan aja. Ini dari yang paling keren nih, yang perwakilan ke sini. Yang lain lebih keren lagi gitu ya. Oke, saya tutup dengan jargon berarti akuntansi is fun. Oke, thank you semuanya. Saya tutup. Selamat sore. Iya.